Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi ataupun tugas yang diberikan kepada kami. Di sini kami mengangkat judul yakni perancangan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai dengan metode AHP. Nah, adapun studi kasus yang kami angkat itu dari Bapeda Provinsi Riau. Dan mata kuliah ini diampu oleh Prof. Okvalisa. Nah, adapun kelompok kami sendiri itu terdiri dari Kevin Maulana Rizky, Oktar Jalal Rasid, saya Muhammad Adi Setiawan, Jeffrey Pratama Andika Oktari, dan juga Muhammad Reza. Nah, adapun isi atau agenda presentasi kami pada hari ini yaitu tentang penjelasan latar belakang mengapa kami mengambil judul ini dengan studi kasus ini, kemudian batasan masalahnya apa, kemudian rumusan masalahnya, selanjutnya dengan metodologi penelitiannya, dan juga outputnya atau interface-nya yang kami buat. Oke, baik, langsung saja ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Riau atau Bapeda Provinsi Riau itu merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah. Kinerja pegawai di lembaga ini menjadi beberapa elemen yang krusial dalam mencapai tujuan dan visi misi organisasi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pegawai menjadi hal yang krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Proses seleksi pegawai terbaik harus mempertimbangkan beberapa faktor penilaian, seperti kinerja, pencapaian target, dan kedisiplinan kerja. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih baik seperti sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan bantuan kepada instansi dalam memilih karyawan terbaik berdasarkan kriteria dan faktor yang lebih kompleks dan terukur. Nah, untuk batasan masalah yang pertama yaitu sistem SPK atau sistem pendukung keputusan hanya digunakan untuk menilai kinerja pegawai di lingkungan Bapeda Provinsi Riau dan tidak mencakup pegawai di instansi yang lain. Yang kedua, kriteria penilaian kinerja yang digunakan dalam sistem SPK adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bapeda Provinsi Riau berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana metode AHP Topsis ini dapat membantu penilaian kinerja di Provinsi Riau. Untuk yang kedua, bagaimana memilih pegawai terbaik di Bapeda Provinsi Riau dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Dan yang ketiga yaitu bagaimana melakukan analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan yang sesuai untuk Badan Pengembangan dan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Riau. Next, untuk metodologi penelitian, AHP pada sistem pendukung keputusan adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan melibatkan beberapa kriteria yang saling terkait. Dalam SPK, AHP digunakan untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria yang relevan dalam pengambilan keputusan. AHP membantu dalam membandingkan dan mengukur tingkat kepentingan relatif antara kriteria tersebut, sehingga dapat dihasilkan penilaian yang lebih objektif. Nah, langkah-langkah dalam menentukan AHP ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan, yang kedua ada pembuatan hierarki, yang ketiga ada penentuan bobot kriteria, yang keempat ada perbandingan pasangan kriteria, dan yang terakhir yaitu perhitungan konsistensi. Next. Nah, untuk metodologi yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Dengan menerapkan metode AHP, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menetapkan kriteria penilaian yang relevan dan membangun hierarki kriteria yang jelas.
Kemudian bobot relatif akan diberikan pada setiap kriteria untuk mencerminkan tingkat kepentingannya dalam penilaian kinerja pegawai. Melalui perbandingan pasangan kriteria, tingkat kepentingan relatif antar kriteria akan ditentukan dengan menggunakan skala perbandingan Sati. Yang kedua yaitu membuat struktur hierarki. Struktur hierarki digunakan untuk mengorganisir kriteria penilaian ke dalam tingkatan yang berbeda, seperti yang ada pada gambar. Baiklah, selanjutnya dia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari beberapa judul dan agenda yang ada, yaitu penjelasan latar belakang, penjelasan dari batasan masalah, rumusan masalah, dan juga sedikit metode penelitian. Selanjutnya untuk metodologi penelitian yang lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Adapun metode penelitian berikutnya yaitu membuat matriks kriteria perbandingan berpasangan. Nah, sebelumnya pembentukan matriks ini ya dilakukan membandingkan suatu kriteria dengan kriteria yang lain. Jadi perbandingan berpasangan dilakukan untuk membandingkan tingkat kepentingan antara kriteria-kriteria yang terlibat dalam penilaian kinerja pegawai, khususnya di Bapeda Provinsi Riau, karena studi kasus kita di Bapeda Provinsi Riau. Langsung ke Excelnya. Nah, jadi matriks perbandingan kriteria itu tadi kan pada dasarnya membandingkan kriteria satu dengan kriteria lainnya. Nah, sebelumnya itu ada intensitas kepentingan, nilai intensitasnya ya. Jadi akan saya bacakan 1, 3, 5, 7, 9, yang mana masing-masing memiliki nilai. 1 itu artinya sama penting, 3 sedikit lebih penting, 5 cukup penting, 7 sangat penting, 9 ekstrim penting. Nah, ada pun nilai 4 nilai di antara penilaian yang saling berdekatan. Nilainya hampir, ya nilainya bisa dibilang di antaranya. Nah, itu bagaimana pembandingan kriteria satu dengan kriteria yang lainnya. Misalnya di sini bisa kita lihat untuk nilai kesetiaan dengan kesetiaan, kenapa dia nilainya 1? Karena tadi bisa kita ini sebelumnya nilai intensitas sudah ditentukan ya. Untuk nilai kesetiaan itu 1 dibanding dengan kesetiaan itu sendiri, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri, yaitu 1. Kemudian untuk kesetiaan dengan prestasi kerja yaitu nilainya 5. Kesetiaan dengan tanggung jawab itu nilainya 1. Selanjutnya prestasi kerja dengan prestasi kerja 1. Kenapa dia 1 itu tadi? Karena kriteria itu saling bertemu, sama kriteria itu sendiri jumpanya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat prestasi kerja dengan kesetiaan. Tadi kan pada dasarnya matriks perbandingan dua kriteria, kita bandingkan nilainya. Adapun nilai yang dapat yaitu 0,2 prestasi kerja dengan kesetiaan. Tanggung jawab dengan kesetiaan nilai 1, artinya sama penting berarti ya. Tadi ada nilai intensitas kepentingannya. Kemudian ketaatan dengan kesetiaan itu nilainya juga 1. Dan seterusnya kita lakukan yang sama. Ketaatan dengan tanggung jawab nilainya 0,33 dan seterusnya. Yang intinya adalah perbandingan kriteria satu dengan kriteria yang lainnya. Nah, setiap kriteria itu nanti dia akan kita jumlahkan. Misalnya kriteria kesetiaan itu kita jumlahkan hasilnya 18. Kemudian kriteria prestasi kerja itu nilainya 9. Kriteria tanggung jawab itu nilainya 12 dan seterusnya. Itu semua kita jumlahkan matriks perbandingan kriteria sebelumnya tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan normalisasi matriks, yang mana pada dasarnya ialah membagi nilai pembanding dengan jumlah nilai. Tadi kan sudah kita jumpai nilainya, nilai matriks perbandingan tadi ya, nilainya misalnya pada nilai kesetiaan dengan kesetiaan kan 1.
katanya kan dibagi dengan jumlah nilai. Berarti 1 dibagi dengan jumlah nilai kesetiaan berapa? 18. Berarti 1 dibagi 18, maka didapatlah nilai kesetiaan pada kolom kesetiaan 0,05556. Selanjutnya sama, dilakukan hal yang sama dengan prestasi kerja dan kesetiaan 0,2 dibagi dengan jumlah nilainya berapa? 9 di bawahnya. Maka didapatlah nilai itu tadi 0,0222 dan seterusnya. Yang pada dasarnya, ingat di garis bawahi catatannya yaitu nilai pembanding tadi, nilai itu sendiri dibagi dengan jumlah nilainya untuk mendapatkan data normalisasi matriks. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita jumlahkan kolom yang ada, kolom kesetiaan, kolom prestasi kerja kita jumlahkan, maka didapatlah nilai 0,757061966 itu tadi. Seterusnya setiap kolom kita jumlahkan nilai kriterianya dari normalisasi matriks. Selanjutnya setelah melakukan penjumlahan kita lakukan vektor prioritas, yang mana untuk perhitungannya itu sendiri jumlah tiap-tiap kriteria, jumlah normalisasi, nilai normalisasi tadi ya, jumlah nilai normalisasi dibagi dengan jumlah data kriteria. Nah, di sini data kriteria kita itu ada 8. Kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan ada 8, maka dibagi dengan 8. Jadi jumlah normalisasi, jumlah keseluruhan kriteria normalisasi dibagi dengan jumlah kriteria, yaitu 8. Dapatlah hasil vektor prioritas. Dan seterusnya dilakukan pada semua kriteria. Selanjutnya kita mencari nilai value-nya. Nah, adapun nilai value itu sendiri didapat dengan nilai kriteria dikali dengan nilai vektor prioritas. Jadi misalnya pada kesetiaan dengan kesetiaan itu dikali dengan vektor prioritas yaitu 0,09, didapatlah value untuk kesetiaan pertama 1,70333 dan seterusnya. Selanjutnya juga pada prestasi kerja, value untuk prestasi kerja. Jadi nilai prestasi kerja yaitu 0,111 dikali dengan nilai vektor prioritas 0,153, dapatlah hasilnya 1,37 dan seterusnya dilakukan pada setiap kriterianya. Untuk langkah selanjutnya kita mencari nilai CI, yang mana nilai ini didapat dari nilai total keseluruhan dari semua kriteria yang ada. Ini total value ya, maaf. Total keseluruhan value dikurang dengan data kriteria yaitu 8. Jadi jumlah total value dikurang kriteria dibagi dengan data kriteria lagi, dibagi dengan 8 dikurang 1. Maka didapatlah di sini hasil 0,337. Nah, kemudian itu tadi mencari C. Selanjutnya mencari nilai RI yaitu ration index. Adapun caranya atau nilainya kita dapat dari ini child of metricnya kita dapat karena jumlah data kriteria kita 8, maka random konsistennya, random indexnya kita dapat 1,4 kita buat di sini. Ini dia tabelnya di sebelah. Selanjutnya untuk mencari ini konsisten rasio, nilai konsistensinya didapat dengan nilai CI tadi dibagi dengan nilai RI, nilai CR-nya, konsisten rasio, nilai konsistensi dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang matriks. Selanjutnya akan disampaikan dan ditunjukkan oleh Kevin.
Pada Kevin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Dikarenakan pada metodologi penelitian selanjutnya kita lihat di sini. Pada masing-masing kriteria, pastinya untuk penilaian masing-masing kriteria itu ada subkriterianya lagi. Misalnya ada amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Nah, proses tersebut kita harus tetap juga ngelakuin proses normalisasi dan proses mendefinisikan matriks subkriteria perbandingan perpasangannya juga. Maka dari itu kita langsung ke Excel. Di sini saya sudah menyediakan untuk perhitungannya untuk masing-masing nilai amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang ini. Nah, kita lihat di sini tadi di sini saya sudah jelaskan. Di sini ada prestasi kerja. Rentang nilai prestasi kerja itu untuk nilai amat baik dari 91 hingga 100. Baik adalah 76 hingga 90, cukup 61 hingga 75, sedang 751 hingga 60, kurang yaitu kurang dari 50 dan begitu seterusnya untuk masing-masing nilai kriteria. Nah, untuk kita lihat di sini. Di sini kita cek untuk nilai kita membandingkan nilai intensitas kepentingan dari masing-masing nilai kriteria, nilai subkriteria ini. Kita lihat nilai amat baik sama amat baik. Pastinya untuk kita membandingkan nilai dengan kriteria dia sendiri, maka nilainya itu 1 karena dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini untuk nilai baik, amat baik sama baik. Kita bandingkan amat baik dengan baik adalah dapat nilainya di sini. Amat baik dengan baik 1 dibanding 3, dapatlah nilai baiknya itu adalah di sini 0,33 dan seterusnya. Di sini kita lihat untuk cukup sama dengan 0,2, sedang 0,2 dan kurang 0,3. Dan begitu untuk perhitungannya untuk langkah-langkah next step-nya. Untuk total kita jumlahin secara keseluruhan untuk nilai masing-masing kriteria ini yang telah kita lakukan proses perbandingan antar matriks, antar kriteria matriks. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan masuk ke tahapan normalisasi. Nah, tahapan normalisasi kita lihat di sini. Jumlah dari keseluruhan kriteria tersebut, dari perbandingan kriteria tersebut dibagi dengan nilai ini. Nilai total dari jumlah itu, jumlah kriteria yang telah kita tentukan perbandingannya tadi, 16 berarti kan, berarti nilai 1 tadi dibagi dengan nilai 16, maka didapati hasil normalisasinya adalah 0,062. Nah, kita lihat untuk nilai normalisasi selanjutnya. Di sini, nilai total dari baik ini, keseluruhan dari matriks perbandingan kriteria ini dibagi dengan nilai 0,33 yang di sini, yang telah kita cari nilai yang di atas tadi. Maka didapatkan hasil sebagai berikut 0,029 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ini semua, kita jumlahkan dan ini juga kita jumlahkan ke bawah, didapati hasil 1 seperti berikut ini. Nah, untuk selanjutnya untuk nilai prioritasnya, bagaimana cara kita mencari nilai prioritasnya? Nah, nilai jumlah ini dibagi dengan nilai 5. 5 itu adalah nilai subkriterianya. Karena kita ada 5 subkriteria, maka kita membagi nilai jumlah tersebut, nilai jumlah normalisasi dibagi dengan 5 nilai subkriteria, maka didapati hasil sebagai berikut, nilai prioritasnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai prioritas, bagaimana cara kita mencari nilai agent value? Nilai agent value didapati digunakan untuk mencari nilai konsistensi indeks nantinya. Nah, untuk mencari nilai agent value, caranya adalah nilai dari jumlah dari matriks keputusan matriks perbandingan keputusan tadi, jumlahnya matriks perbandingan keputusan tadi dikalikan dengan jumlah prioritas yang telah kita cari tadi, maka didapati nilai agent value-nya adalah 1,0961 dan sekiannya. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Dengan nilai agent value tadi, nilai prioritas dari baik tadi dibagi dengan nilai jumlah keseluruhan nilai prioritas perbandingan tadi, yaitu 11,33 dikalikan, maka didapati hasil nilai agent value-nya adalah sebagai berikut. Nilai agent value tadi kita jumlahkan secara keseluruhannya, maka didapati nilai agent value-nya adalah rata-ratanya adalah 5,73 sekian. Nah, untuk next step-nya bagaimana? Nah, untuk next step-nya kita harus mengetes dulu nih, apakah nilai tersebut, nilai prioritas tadi itu atau nilai agent value yang telah kita dapat tadi adalah nilainya dapat konsisten dapat nggak diterima untuk membuat sistem ke depannya. Apakah nilai tersebut dapat digunakan sebagai bahan kita untuk melakukan perankingan nanti ke depannya. Nah,
caranya tersebut kita ada 3 tahapan atau step. Yang pertama kita harus mencari nilai konsistensi indeks, yang kedua kita harus mencari nilai rasio indeks, yang ketiga kita harus mencari nilai konsistensi rasio. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai konsistensi indeks tadi? Caranya adalah dengan mengurangi di sini kita lihat nilai agent value tadi, jumlah keseluruhan nilai agent value tadi dikurangi dengan 5. 5 itu adalah jumlah subkriteria tadi, ada amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Dikurangi dengan 5, lalu dibagi dengan nilai subkriteria tadi ada 5, dikurang dengan 1. Maka didapati hasil dari konsistensi indeks tersebut adalah 0,1844 dan sekian-sekian. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai rasio indeks tadi? Nah, kita lihat dalam tabel tadi di sini yang telah dijelaskan oleh saudara Ade. Sini kita lihat karena kita di subkriteria itu ada 5 ordo matrix, kita lihat di sini ada 5. Berarti untuk nilai RI-nya adalah 1,11. Atau di internet atau di jurnal saya pernah juga baca nilainya 1,12. Kita pakai saja nilai yang ada di dalam tabel ini adalah nilainya 1,11. Maka kita lihat 1,11. Kita telah dapat nilai konsistensi indeks dan rasio indeks nih. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai CR atau konsistensi rasio. Bagaimana cara kita mencari nilainya adalah di sini nilai CI atau konsistensi indeks tadi dibagi dengan nilai RI atau rasio indeks, maka didapati nilai konsistensi rasionya sebesar 0,166. Nah, apakah nilai konsistensi rasio ini adalah nilai konsisten? Nah, kita cek. Jika nilainya itu di bawah 0,1, nilai tersebut adalah, atau data tersebut, atau nilai tersebut adalah konsisten. Jika nilai tersebut, nilai CR tersebut atau konsistensi rasio tersebut di atas 0,1, maka nilai tersebut kurang konsisten. Maka di sini nilainya kurang konsisten. Tetapi mendekati nilai di bawah 0,1 tetap dapat kita gunakan sebagai bahan untuk perankingan menggunakan metodologi AHP ini. Nah, setelah kita mendapatkan data konsistensi rasio tadi dan melihat datanya adalah kurang konsisten, tetapi tetap dapat dilakukan perhitungan, maka tahapan selanjutnya kita di sini kami telah menyediakan data alternatif dengan ada 8 alternatif di sini dengan data yang sudah ada. Nah, selanjutnya data alternatif ini akan kita lakukan proses normalisasi dulu. Nah, caranya bagaimana cara kita melakukan proses normalisasinya? Nah, caranya adalah sebagai berikut ini. Di sini ada 8 data alternatif. Di sini nilai 88 ini dikalikan dengan nilai prioritas yang ada. Nah, kita lihat di sini. Berarti 88 dikalikan dengan nilai prioritas dan data itulah yang didapatkan hasilnya nanti untuk proses perankingannya. Data prioritas yang kita cari di atas inilah yang dikalikan dengan nilai alternatif yang ada. Maka setelah kita enter, didapatkan nilai alternatif untuk alternatif Dila pada kesetiaan dia nilainya adalah 6,02 dan sekian. Dan begitu juga untuk seterusnya, untuk prestasi kerja si Dila ini adalah 92. 92 berarti dikalikan dengan nilai prioritas amat baiknya itu karena, nah kita lihat di sini 92 itu adalah amat baik. Nah, bagaimana cara kita menentukan kriteria dia 92 ini adalah amat baik? Di sini saya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Di sini kita cek peraturan perundang-undangannya telah ada di peraturan perundang-undangan tentang penilaian kinerja pegawai. Kita cek di sini. Oke. Yang mana pada intinya adalah nilai 92 ini berada pada kriteria amat baik, maka dikalikan dengan nilai kriteria amat baik. Dan begitu juga untuk seterusnya. Nilai 81 merupakan nilai ini termasuk ke dalam kategori baik, maka dikalikan nilai prioritas ini dikalikan dengan nilai data alternatif ini, maka didapatkan nilainya adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita jumlahkan
nilai alternatif ini kita jumlahkan masing-masing alternatifnya. Nah, makanya didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Ada 85, sekian, 91, sekian, 97 dan seterusnya. Maka dari hasil nilai ini kita dapatkan perankingannya adalah sebagai berikut. Adalah 97 sekian. Untuk data Dani adalah dengan penilaian kinerja paling bagus dengan nilai rata-rata adalah 97 sekian. Dan ranking keduanya adalah Vio, dan ranking ketiganya Yaspur, ranking keempatnya adalah Sinta, ranking kelimanya di sini adalah Dikna, dan ranking keenamnya di sini adalah Yolanda, dan ranking ketujuhnya adalah di sini kita lihat adalah Dila, lalu ada Rahmat yang terakhir. Lebih kurang penjelasan saya tentang subkriteria, bagaimana cara melakukan normalisasi, bagaimana cara kita melakukan perbandingan matriks tersebut, membandingkan matriks tersebut dengan nilai intensitas, dan mendapatkan hasil outputnya adalah perankingan. Lebih kurang, mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kevin. Tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana normalisasi matriks. Intinya seputar tentang metodologi penelitian yang digunakan, yaitu AHP. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan melihat yang nantinya akan dijelaskan dan dibawakan oleh teman saya, bagaimana interface dari sistem kami ini, yang akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan ke demo aplikasi. Yang pertama adalah form login. Form login ini berguna untuk sebelum memasuki aplikasinya. Yang kedua yaitu adalah halaman dashboard. Halaman dashboard ini sedikit penjelasan tentang SPK, yaitu metode HP, di mana website ini menggunakan metode penunggung keputusan HP yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif yang dalam hal ini dapat memberikan rekomendasi penilaian kinerja pegawai di Bapenda Provinsi Riau yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan metode HP merupakan metode yang digunakan dalam kasus pembobotan kriteria dan penentuan prioritas setiap kriteria. Alasan penggunaan metode HP ini karena di dalam HP terdapat konsep agency vector, yaitu digunakan untuk melakukan proses perankingan prioritas setiap kriteria berdasarkan matriks perbanding pasangan. Untuk halaman selanjutnya yaitu alamat kriteria. Di sini di halaman kriteria ini terdapat kode, nama kriteria, atribut dan aksi, di mana C1 yaitu kesetiaan, C2-nya itulah prestasi kerja, C3-nya adalah tanggung jawab, C4-nya adalah ketaatan, dan C5-nya adalah kejujuran, C6-nya adalah kerjasama, C7-nya prakarsa, C8-nya adalah kepemimpinan. Atributnya di sini semuanya benefit. Selanjutnya ke halaman tambah kriteria. Di tambah kriteria ini terdapat kode, nama kriteria, dan atribut. Selanjutnya ke nilai bobot. Selanjutnya yaitu di halaman nilai perbandingan bobot antar kriteria, di mana nilai kesetiaan sama penting dan kesetiaan. Nah, nilai kesetiaan dibandingkan sama penting dibandingkan kesetiaan, yaitu nilai 1, kesetiaan ada 5, yaitu adalah 0,2. Seperti contohnya, selanjutnya saya lanjutkan kepada Jeffrey. Silakan. Kemudian ada interface metrik perbandingan kriteria yang ada di dalam perhitungan. Pertama-tama menyusun hierarki di mana diawali dengan tujuan, kriteria dan alternatif lokasi pada tingkat paling bawah. Selanjutnya menetapkan perbandingan berpasangan antara kriteria dalam bentuk metrik. Nilai diagonal metrik untuk perbandingan suatu elemen dengan elemen itu sendiri diisi dengan bilangan 1. Sedangkan nilai perbandingan antara 1 sampai dengan 9 kebalikannya. Kemudian dijumlahkan per kolom. Data metrik tersebut seperti terlihat pada tabel berikut. Kemudian kita
kita melakukan normalisasi metriknya pada interface-nya. Kita akan melakukan proses normalisasi metrik perbandingan yang telah kita tentukan pada kolom yang di atas. Kemudian konsistensi indeksnya kita dapatkan adalah 0,33739, rasio indeksnya adalah 1,41, konsistensi rasionya adalah 0,24099, yang dimana tidak konsisten. Berikut adalah interface dari subkriteria, yaitu yang amat baik, baik, dan baik. Kemudian melakukan normalisasi. Berikut adalah normalisasinya dari subkriteria yang ada. Kemudian nilai CI-nya adalah 0,18, rasio indeksnya adalah 1,1, konsistensi rasionya adalah 0,16, yang dimana tidak konsisten. Kemudian dapatlah data alternatifnya, itu Dila adalah 88, prestasi kerjanya adalah 92, tanggung jawabnya adalah 81, ketaatannya adalah 77, kejujurannya adalah 89, kerjasamanya adalah 73, prakarsanya adalah 56, pemimpinannya ada 45. Begitu juga dengan nilai alternatif yang lain. Kemudian dapatlah normalisasinya dari data berikut. Berikut adalah data normalisasinya dan rankingnya. Yang dimana ranking satunya adalah A5. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, kembali diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jeffrey. Itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 5 mengenai sistem penilaian kinerja karyawan yang kami ambil studi kasusnya dari Bapeda Provinsi Riau. Banyak kurang lebihnya dari kami semua memaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.